Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita kitab Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, di mana terakhir kita telah mempelajari bab pembahasan siapa yang menampar budaknya, maka hendaklah dia memerdekakannya, dan itu merupakan kafarat terhadap dosa yang dilakukannya. Kita ambil bab yang berikutnya. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, babu qisasil abdi. Haddatsana Muhammad bin Yusuf wa Qabisah qal haddatsana Sufyan an Habib bin Abi Thabit an Maimun ibn Abi Shubayb an Abi Shubayb an Ammar ibn Yasir qal la yadribu ahadun abdan lahu wa huwa zalimun lahu illa uqida minhu yaumal qiyamah. Bab pembahasan qisas al-abd. Maksudnya di sini adalah qisas, balasan, perlakuan yang sama bagi orang yang memperlakukan hamba, yakni dia akan mendapatkan qisasnya atau perlakuannya nanti pada hari kiamat. Dengan sanadnya Imam Bukhari dari Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir adalah sahabat, salah seorang dari sabiqin al-awwalin, di mana pada awal Islamnya dia dan bapaknya dan ibunya disiksa, ya, fillah, karena Allah, wa fil Islam, karena dalam Islam. Ibunya adalah siapa namanya? Sumayyah. Dia adalah awwalu syahidah fil Islam, orang yang pertama dalam Islam mati syahid. Ammar bin Yasir, dia menghadiri atau ikut serta dalam perang Badar dan peperang-peperang yang lain. Nabi SAW bersabda untuk dia, yakni merupakan fadilat atau keutamaan beliau. Kata Nabi, taqtuluhul fi'atul baghiyah, dia akan dibunuh oleh kelompok yang melampaui batas. Qutila bisifin ma'aliyin radhiyallahu anhuma, dia terbunuh waktu perang Siffin dan dia berada di safnya Ali bin Abi Thalib. Dia mengatakan, la yadribu ahadun abdan lah, tidaklah seseorang memukul seorang hamba yang dimilikinya, wa huwa zalimun lahu, sementara dia melakukan kezaliman terhadap budaknya itu. Apa itu zalim? Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Illa uqida minhu yaumal qiyamah, ya, tidaklah dia memukul dengan kondisi zalim
kecuali nanti dia dikisos nanti pada hari kiamat. Kisosnya di dunia tidak, karena al-hurru bil hurri wal amdu bil abdi. Orang yang merdeka dengan orang merdeka, orang budak dengan budak. Jadi budak dengan orang merdeka tidak bisa dikisos, tapi di akhirat nanti akan dikisos. Bagaimana pengkisosannya? Mengambil haknya yang dia lakukan, dia menzalimi orang lain. Ya, sebagaimana Nabi SAW mengatakan, atadruna manil muflis? Apakah kalian mengetahui siapa orang itu, orang yang muflis, yang bangkrut? Para sahabat mengatakan, al muflisu fina man la dinara lahu wa la dirham. Orang yang tidak memiliki harta, tidak dinar, tidak dirham. Nabi mengatakan orang muflis itu adalah orang yang membawa kebaikan, pahala yang banyak dari dunia untuk akhiratnya. Tahunya waktu dunia dia sudah memukul ini, dia sudah mencela ini, mengambil hak ini. Akhirnya sebagai kisosnya adalah diambillah kebaikan orang ini, dibayarkan kepada orang yang punya hak. Jika seandainya kebaikan sudah habis, maka dosa orang itu ditimpakan kepadanya. Ya, ala jatuh tipu tangga, masuk dalam got karena tai lelai. Ya, banyak yang akan menimpanya. Baik. Hadis berikutnya, haddatsana Abu Umar Hafs bin Umar qala haddatsana Syu'bah qala haddatsani Abu Ja'far qala sami'tu Aba Laila قال خرج سلمان فإذا علف دابته يتساقط من الآراء فقال لخادمه لولا أني أخاف القصاص لأوجعتك. Dengan sanadnya kepada Abi Laila, kepada Abu Ja'far, bahwasanya dia mendengar Abu Laila berkata, Salman dia keluar, faida alafu dabatihi, makanan ternaknya, ya yatasaqat minal ara, berjatuhan dari bejana tempat penyimpannya. Jadi artinya kalau nyo magih makanan atau buang-tabuang, ya berserakan. Sementara alaf itu sendiri adalah harta. Ya, orang beri makan, taruhlah kambing lah misalkan. Ketika dia bawa rumputnya berceceran di mana-mana, ya itu adalah harta. Lalu dia mengatakan kepada khadimnya, pembantunya, budaknya, apa katanya? Laula anni akhaful qisas. Kalaulah tidak aku khawatir terhadap qisas nanti, la waja'tuk. Sungguh aku memukulmu dengan pukulan yang terasa berat, yang menyakiti. Ya, sebagaimana engkau telah menyakiti hatiku dan di mana engkau telah membuang-buang hartaku. Ya, dengan makanan yang berserakan, makanan ternak yang berserakan, berarti dia telah membuang-buang harta majikannya, dan itu menyakiti dia. Ya, perlakuannya itu menyakiti hatinya. Akan tetapi karena dia khawatir terhadap qisas nanti di akhirat, ya, sehingga dia tidak memperlakukan budaknya dengan perlakuan atau memberikan pelajaran kepadanya. Ya, la uja'tuk ay la darabtuka darban waji'an. Sungguh aku telah memukulmu dengan pukulan yang sakit. Di sini menunjukkan kepada kita bahwa ketika kita menyakiti orang di dunia, termasuk juga budak atau pembantu, maka qisas itu akan berlaku nanti di akhirat. Jadi perlakuan kita tidak begitu saja hilang habis ditelan masa, tetapi dia tersimpan untuk diberlakukan dan diadili
di hadapan pengadilan Allah yang Maha Adil. Hadis berikutnya, haddatsana Abu Rabi' qala haddatsana Ismail qala haddatsana Al-Ala an abihi an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la tu'addunnal huquqa ila ahliha hatta yuqada lisyatil jamma minasyatil qarna. Dengan sanadnya kepada Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan hadis ini dikeluarkan oleh Muslim, la tu'addunnal huquqa ila ahliha, sungguh kalian akan memberikan hak-hak itu kepada pemiliknya. Kalau tidak bisa di dunia, di akhirat akan diberlakukan. Jadi kalau seandainya ada hak kita yang tidak ditunaikan oleh orang di dunia, absyiru, ya, tenang saja, nanti di akhirat akan diberlakukan. Ya, dengan kesabaran kita di dunia akan kita mendapatkan pahala. Kemudian hak kita tidak kemana-mana. Barang kita dicuri orang, ya udah, ya, insya Allah diberlakukan nanti di akhirat. Hatta yuqadal lisyatil jamma minasyatil qarna, sampai ditegakkan qisas untuk kambing yang tidak punya tanduk terhadap kambing yang punya tanduk. Artinya kalau seandainya ada kambing nggak punya tanduk, boleh jadi patah atau belum tumbuh, disandul oleh kambing yang punya tanduk, ya otomatis ini nggak punya senjata, ya ini punya senjata, ya. Nah, sampai begitu nanti ditegakkan qisas. Fama balukum binnas, kalau seandainya hewan dengan hewan ditegakkan qisas, ya, nah begitu juga adalah kepada manusia dengan manusia, ya, manusia dengan manusia. Taib, hadis berikutnya, haddatsana Abdullah bin Muhammad Ju'fi qala haddatsana Abu Usama qala haddatsani Dawud bin Abi Abdullah maula Bani Hashim qala haddatsana Abdurrahman bin Muhammad qala akhbaratni jaddati an Ummi Salamah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana fi baitiha fada'a safiyatan lahu aw laha فأبطت فاستبان الغضب في وجهه فقامت أم سلمة إلى الحجاب فوجدت الوصيفة تلعب ومعه سواك فقال لولا الخشية قولي يوم القيامة لعجعتك بهذا السواك. Dengan sanadnya dari Ummi Salamah bahwasanya Nabi SAW berada di rumahnya Ummi Salamah. Lalu Nabi memanggil wasifah, budak miliknya atau milik Ummu Salamah. Fa'abtat, dalam riwayat lain fa'abta'at, dia terlambat, setelah dipanggil enggak datang-datang. Fastabana al-ghadabu fi wajhihi, kelihatan di wajahnya ada bentuk kemarahan. Faqamat Ummu Salamah ila al-hijab, Ummu Salamah berdiri ke sitir atau kain, ya, penutup. Fawajadat wasifah tal'abu, dia lihat, tahu-taunya budak tadi sedang bermain. Wa ma'ahu siwak, bersama Nabi ada siwak, ya. Beliau mengatakan laula khasyatal qudi, kalaulah tidak khawatir dengan qisas pada hari kiamat, la waja'tuk bihadzal siwak, sungguh aku berikan kepadamu satu pukulan atau pelajaran dengan siwak ini. Hadis ini adalah hadis yang lemah karena di dalam sanadnya ada Dawud bin Abi Abdullah
dia adalah majhulul hal. Majhul hal ini adalah kalau juga dinamakan dengan mastur. Mastur ini man rawa anhu rawiyani fa akthar wa lam yuwaththaq, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Hajar, adalah seorang perawi yang meriwayatkan darinya 2 orang atau lebih dan belum ada penilaian tautsiq, penilaian positif terhadap dia. Jadi tidak ada komentarnya bagaimana status dia di dalam ilmu, dalam penilaian jarh ta'dil tidak ada. Ya. Kemudian di dalam sanadnya ini juga ada Abdurrahman bin Muhammad. Dia adalah kakek dari Daud bin Abi Abdillah, dan dia ini adalah majhul an jaddati. Ya, jaddati ini nggak kenal. Ini adalah kakeknya, neneknya Abdurrahman. Di sini Abdurrahman mengatakan haddatsana Abdurrahman bin Muhammad qala akhbaratni jaddati. Ya, jaddati di sini tidak diketahui. Ini juga disebutkan oleh ulama dalam ilmu hadis adalah mubham. Mubham, misalkan seseorang datang tidak diketahui siapa namanya, itu namanya mubham. Dan nenek Abdurrahman ini majhulah, tidak dikenal. Ya. Maka ini menyebabkan hadisnya adalah hadis yang lemah. Taib. Di sini ada Ummu Salamah. Ummu Salamah ini namanya adalah Hindun bin Abi Umayyah. Dia adalah termasuk orang-orang yang pertama juga masuk Islam. Dia wanita pertama yang ikut hijrah ke Habasyah, hijrah yang pertama. Kemudian dia juga adalah yang pertama hijrah ke Madinah. Kemudian dia adalah wa kana mimman aslama qadiman. Dia adalah termasuk orang yang masuk Islam pertama-tama, dia dan suaminya. Dia adalah kanat mausufah bil jamalil bari'. Dia, yakni Ummu Salamah ini terkenal dengan kecantikan yang sangat cantik. Wal aql baligh, akal yang betul-betul akal yang cerdas. Warai saib, dan memberikan pendapat yang benar. Dialah yang memberikan isyarat kepada Nabi pada perang atau hari Hudaybiyah, di mana mereka, Nabi dan para sahabat datang untuk umrah, lalu dijegat di Hudaybiyah. Karena dijegat, mereka tidak bisa masuk ke dalam, ke Mekah, maka berarti mereka tertahan. Mereka sedang ihram. Kalau tertahan seperti itu, mereka harus menyembelih baru memotong rambutnya, dan baru dia bertahalul. Nabi SAW pada saat itu diperintahkan kepada sahabat untuk memotong hewan-hewannya, kemudian bercukur, kemudian bertahalul. Tidak ada satupun yang mau mengikuti perintah. Ya, sampai dia masuk ke dalam kemahnya. Di situ ada Ummu Salamah mengeluhkan kenapa para sahabat tidak mau mendengar perkataannya. Lalu pada saat itu diberikan isyarat, saran dari seorang istri kepada suaminya. Ini adalah peran istri, yakni memberikan saran-saran yang baik kepada suaminya. Apa sarannya? Sarannya adalah hendaklah Nabi keluar, tidak usah berbicara apa-apa, ya, dia potong rambutnya, ya, kemudian dia bertahlul. Ketika para sahabat melihat Nabi melakukan, semua sahabat melakukan. Ya, nah di sini tidaklah menunjukkan isyarat ini kecuali menunjukkan bahwa Ummi Salamah ini adalah orang yang cerdas. Di antara kisahnya yang ada adalah kisah tentang
doa musibah. Ketika Abu Salamah pulang dia setelah mengaji atau menghadiri majlisnya Rasulullah SAW, dia sampaikan kepada istrinya, dia mendapatkan satu doa ajaran dari Nabi, yakni doa waktu ditimpa musibah. Yakni apa doanya? Siapa yang tahu? Allahumma ajirni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Ya Allah, berikanlah kepadaku ajar, yakni pahala di dalam musibah yang menimpa aku, dan berikan bagiku ganti yang lebih baik darinya. Ketika Abu Salamah meninggal dunia, ingatlah dia dengan doa yang diajarkan oleh Nabi melalui suaminya. Dia katakan, Allahumma ajinni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Ketika dia ucapkan wa akhluf li khairan minha, tidak terbayang bagi dirinya siapa yang lebih baik dari Ummu Salamah. Ya? Yang bayangnya dia adalah orang yang terbaik adalah suaminya yang telah meninggal dunia, sehingga tidak ada lagi orang yang lebih baik dari dia rasanya. Mukjizat dari hadis yang diajarkan oleh Nabi dan doa yang diajarkan oleh Nabi, apa yang terjadi? Setelah habis masa iddahnya, datang utusan Nabi untuk melamar dirinya menjadi istri Nabi SAW. Ya? Jadi penghulu anak Adam, Sayyid Bani Adam, orang yang terbaik, makhluk yang terbaik, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala berikan ganti yang lebih baik dari yang pertama. Baik. Dari hadis ini, pertama hadisnya dhaif. Yang kedua mengisyaratkan kepada kita bahwa apa yang kita berlakukan di dunia, ya, akan bisa dikisos kepada kita untuk akhirat. Maka karena itu diperlukan kepada kita, setiap kita melakukan satu kegiatan, hendaklah kita pikir ulang, ya. Wallahu ta'ala alam. Hadis berikutnya 158, 185. Haddatsana Muhammad bin Bilal qala haddatsana Imran an Qatadah an Zurarah ibni Awfa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man daraba darban uqtussa minhu yaumal qiyamah. Hadisnya adalah hadis yang sahih. Nabi SAW bersabda, siapa yang memukul satu pukulan, ya, uqtussa minhu yaumal qiyamah, nanti dia akan diambil, diqisas, ya, pukulannya yang diberikan kepada orang nanti pada hari kiamat. Ya, jangan kita mentang-mentang jadi atasan, ya, tangan selalu melayang. Nah, ini tidaklah baik. Apalagi kalau satu instansi, misalkan pelatihan, latihan dan yang lainnya, ya, karena pengen tegas kita langsung main tampar. Enggak. Ini akan diqisas nanti. Ya, ya, kecuali kalau seandainya di dunia dia minta maaf kemudian dimaafkan. Kalau seandainya, dan itu ada merupakan syarat taubat, ya, syarat taubat. Kalau seandainya ada orang yang dipukul, dia katakan saya mau maafkan dengan catatan beri saya uang. Gimana, kita beri uang atau tidak? Kalau enggak saya maafkan. Hah? Beri uang. Terlepas apakah itu halal bagi dia atau tidak, akan tetapi dia telah memaafkan kita. Nah, maka kalau dia sudah memaafkan kita, insya Allah tidak diqisas lagi nanti di akhirat. Baik. Hadis berikutnya, haddatsana Khalifah qala haddatsana Abdullah bin Raja qala haddatsana Abu al-Awam an Qatadah an Abdullah bin Shaqiq an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam qala
man daraba darban zulman uqtassa minhu yaumal qiyamah. Siapa yang memukul satu pukulan yang zalim, maka akan diqisas nanti pada hari kiamat. Ya, sama dengan makna di atas. Gimana Pak pukulan yang zalim? Pukulan tidak tepat. Kalau misalkan bapak dipukul orang, bapak bisa memukul setimpal dengan pukulannya, ya, maka kalau begitu boleh aja. Tapi bisa enggak bapak memukulnya dengan pukulan yang sama? Ya, dia nggak mungkin mengukur kadar, ya, kecepatan pukulan itu nggak mungkin. Ya, jadi pasti akan lebih, karena jiwa manusia itu dia nggak mau setara, dia pengen lebih naik. Ya, misalkan kaki kita diinjak orang, ya, boleh nggak kita menginjak kakinya? Boleh, asalkan sama. Tapi biasanya kan enggak, diinjak kakinya omongan keluar lagi. Nah, diinjak kaki matuang kema gitu. Nah, itu udah zalim, melampaui dari yang pertama. Ya, boleh jadi orang tadi menginjaknya tangan tanpa disengaja, lalu kita melakukannya, ya, dengan sengaja dan lebih lagi, karena jiwa ini baru puas dia kalau seandainya yang dilawan itu lebih di bawah dia. Nah, itu namanya darban zulman, yakni pukulan yang dalam bentuk kezaliman. Baik. Ada yang mau bertanya lagi? Kurang lebih 5 menit lagi. Kita kan di peragamaannya harus total, Pak. Karena di negara kita hukumnya nggak jelas, tidak hukum Islam. Apalagi menyangka bahwa ini garis keturunan pun udah salah, gitu kan? Apalagi warisan. Jadi mungkin kita menjalankan agama itu otomatis tidak total, Pak. Bagaimana pandangan Islam tentang keadaan kondisi negara kita dan kampung halaman kita sini? Oke. Ada syariat itu yang bisa kita lakukan untuk individu, seperti sholat, puasa, bersikap dengan orang, sampai pembagian harta warisan. Itu dituntut kepada masing-masing harus sesuai dengan syariat. Tidak perlu ada hukum di situ. Tapi kalau seandainya berhubungan dengan misalkan dia mencuri, ya, lalu sekelompok kita ayo kita potong tangannya, nggak boleh. Dia membunuh, dibunuh lagi, itu nggak boleh. Itu harus ada instansi atau lembaga yang punya wewenang dari pemerintah. Kalau seandainya itu dilepas kepada kelompok, maka satu kelompok dan kelompok lain berperang, tidak tercapai tujuan menegakkan hukum. Apa tujuan menegakkan hukum? Untuk mendapatkan keamanan, ketentraman. Walakum fil qisasi hayatu ya ulil albab. Ya? Bagi kalian terdapat di dalam qisas itu kehidupan, wahai orang-orang yang berakal. Ya, yakni pelaksanaannya di hadapan orang. Ketika dia qisas, orang akan berpikir ketika dia mau membunuh orang lain, waduh nanti saya diqisas juga, dibunuh juga. Akhirnya dia tidak mau membunuh. Nah, tapi seperti hukum rumah tangga misalnya, si laki-laki pemimpin dalam rumah tangga, maka kalau begitu bagaimana cara menegakkan syariatnya? Masing-masingnya dipanggil bahwa laki-laki, suami itu harus menjadi pemimpin. Istri wajib taat kepada suami, itu wajib. Kalau dia tidak taat, berarti dia durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketetapan suami menjadi pemimpin rumah tangga bukan hasil demokrasi, akan tetapi itu ada ketetapan dan keputusan Allah. Siapa yang membangkang,
berarti dia membangkang kepada keputusan Allah. Kemudian juga pembagian harta warisan. Kalau seandainya di Minang ini bahwasanya perempuan lebih berhak untuk mendapatkan harta warisan daripada laki-laki, itu harus kita tinggalkan. Bukankah adat Minangkabau ini dikatakan adat bisa disyarat-syarat bisa di kitabullah, syariat mengatur adat memakai? Maka kalau begitu itu harus ditinggalkan, ya. Karena kalau kita melaksanakan, berarti kita telah membangkang kepada Allah. Kalau kita, waduh, kalau gitu saya ngambil pengadilan yang sesuai ada pengadilan agama. Kalau dia pengen melakukan, saya pengadilan negeri aja deh, biar hukum rata. Enggak ada pilihan di sini. Kalau memilih berarti kita membangkang kepada Allah. Karena pada ayat 14 dari surah An-Nisa, wa may ya'sillaha wa rasulah, siapa yang membangkang kepada Allah dan Rasulnya, wa yata'adda hududah, yang melampaui batas yang telah ditetapkan oleh Allah. Allah menetap begini, dia enggak mau. Allah menetapkan laki-laki 2 kali lipat dari perempuan, dia katakan enggak, perempuan 2 kali lipat dari laki-laki. Itu membangkang namanya. Ya, maka apa? Yudkhilhun naran khalidan fiha. Allah akan masukkan dia ke dalam api neraka, kekal di dalamnya. Ya. Maka oleh karena itu, kalau yang hukum yang seperti ini bisa diberlakukan. Adapun secara hukum untuk kepentingan umum seperti tadi, membunuh, mencuri, dipotong tangannya, seperti yang dilakukan oleh sebagian masyarakat ketika ketapatan pencuri langsung disiram dengan bensin, itu nggak boleh, haram hukumnya, ya, karena itu adalah perlakuan yang zalim, tidak pada tempatnya. Seseorang yang tidak berhak melakukan, dia berlakukan, berarti dia zalim, dia tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya. Jadi hukum di Indonesia secara umum, hukum keagamaan banyak diberlakukan, hanya beberapa sisi. Saya pernah bertemu dengan seorang kejaksaan Kejati, sekarang ini kalau nggak salah di Kalimantan. Dia ada orang kita. Waktu itu saya ke Jakarta, saya ketemu, Pak Ustadz, saya ini bagaimana nih penuntut, kan gitu kan. Kalau saya supaya jangan terkena saya dengan hukum, berhukum dengan tidak dengan hukum Allah, kalau orang membunuh, saya tuntut dia untuk dibunuh. Ya, sudah pas kan? Orang bunuh dituntut lagi bunuh. Terlepas orang hakim memutuskan apa, itu tanggung jawabnya hakim. Tapi orang Kejati tadi, dia sudah lepas dia. Saya tuntut kok. Potong tangan, mencuri, saya minta tuntut potong tangan. Walaupun terakhirnya tidak diberlakukan oleh hakim, hakim itu bertanggung jawab di hadapan Allah. Ya. Tapi bagi orang Kejati tadi, penuntut umum, ya, kejaksaan itu, dia sudah melakukan. Dia tuntut sesuai dengan syariat. Dan itu dia sendiri mencerita kepada saya. Ya, orang kita, kalau nggak salah beliau orang pesisir, kepala kejaksaan. Nah ini ketika seorang mengambil suatu keputusan tidak sesuai dengan hukum Allah, dia yang bertanggung jawab. Adapun kita yang diberlakukan hukum, ya, di keputusan hukum itu diberikan kepada kita tidak punya apa-apa. Ya, yang bertanggung jawab adalah yang memberikan keputusan dalam keputusan yang diberikan oleh hukum itu. Wallahu a'lam. Apakah dengan tidak memberi nafkah kepada orang yang menjadi tanggungan kita nanti ditegakkan qisas? Orang yang tidak memberikan nafkah, dia telah melakukan zalim. Ya, memberikan nafkah itu sesuai nafkah apa namanya? Memberikan kebutuhan sesuai dengan kebutuhannya. Gak mungkin dikasih anaknya yang suka belanja, ya, termasuk juga ini. Mana tahu ada orang-orang bujang ini, lajang ini dapat istri orang kaya, maka nafkahnya sesuaikan dengan kondisi dia. Ayo, yang melamar anak istri orang kaya, ya, disesuaikan. Jangan dipaksa dia untuk turun ke bawah seperti kita, kerenya kita, dia harus dikerekan juga, enggak.
disesuaikan dengan nafkahnya. Nah, kalau seandainya anaknya misalkan anaknya banyak, 10 anaknya, dia mau diberikan nafkah kepada istrinya sesuai dengan orang yang anaknya 1, enggak. Harus dihitung lah, logika kita aja mengatakan tak bisa. Nah, maka yang adil itu, adil tidak sama dengan penyamarataan, tidak. Adil itu meletakkan sesuatu pada tempatnya. 10 orang anak, satu anak itu berapa living cost-nya berapa? Coba itu hitung. Belanja aja sekali pergi belanja 5.000 setiap hari. Iya nah, berarti satu bulan 150. Itu belanjanya, Bro. Belum lagi makanan di rumah. Nah jadi itu sudah yang jelas. Jangan takut, kalau begitu saya nggak jadi nikah lah, nggak punya anak lagi. Enggak. Setiap anak itu sudah punya kartu rezekinya. 10 anaknya berarti 10 kartu rezekinya. Udah jelas tuh. Tapi berapakah rezekinya? Wallahu a'lam, kita nggak tahu. Baik, bagaimana terhadap hukuman eksekusi? Ya, hukuman eksekusi sudah jelas. Dieksekusi keputusan hakim. Keputusan hakim adalah mutlak. Ini harus diberlakukan. Orang yang membunuh dibunuh. Pukulan yang ada terhadap prajurit dalam angkatan nggak boleh. Nggak boleh mukul. Bukankah ketika Nabi SAW ketika dia mengatakan siapa mau mengambil kisos dari saya? Ketika itu Nabi SAW meluruskan barisan, lalu Nabi menolak perutnya. Ketika itu dia mengatakan, saya ya Rasulullah. Para sahabat sudah menggigil semua. Masa ada orang yang akan mengkikus Nabi? Waktu itu saya tidak pakai baju, katanya. Buka bajumu ya Rasulullah. Dibuka Rasulullah SAW. Apa yang dilakukan? Dia memeluk diri Rasulullah SAW, mencium tubuh Nabi yang suci. Nah ini apalagi kalau seandainya prajurit salah ditampar habis gitu ya. Ini akan ditegakkan kisos nanti. Kisos akan diberlakukan. Nah begitu juga misalkan senior dengan junior, di dalam di kemahasiswaan atau apa, ospek, jangan bersikap. Terjadi kita lihat sampai mati, sampai meninggal anak ospeknya. Begitu juga dengan guru, tidak semena-mena dia memukul, menampar. Kalaupun dalam pendidikan, berilah pendidikan yang sewajarnya. Iya, boleh. Memukul boleh. Tapi tidak boleh mencelakakan. Anak buah hatinya masa dipukul dengan sampai mencelakakan. Istri boleh dipukul. Tapi pukulnya apa? Tidak boleh di wajah, tidak boleh mencelakakan. Mencelakakan ini berarti berbekas. Kalau mukul tanpa berbekas, berarti itu pukulan gertakan. Dan itu tidak akan bisa KDRT, nggak akan sampai. Sebab tidak ada bekas. Bagaimana dia membuktikan dia dipukul? Tapi kalau sampai memukul, menampar berjejak misalkan, ya udah, ini nggak boleh. Dalam agama aja tidak boleh. Nah maka kalau kita lihat KDRT yang ada sekarang itu, dari satu sisi kita lihat dalil-dalil ada, tapi sisi yang lain menyebabkan perempuan, karena ada aturan ini, menyebabkan perempuan semena-mena terhadap suaminya. Ini adalah salah kaprah, menyebabkan perempuan suaminya pengen, ndak ambo latih ini kok kerajombo barek tadi. Ndak, itu tidak ada bagi seorang istri menolak suaminya.
Sampai Aisyah mengatakan juga telah kita pelajari dulu, sampai ketika di atas pelana onta pun teragaknya agih. Ya, artinya Syekh Abdul Razak juga mengatakan dalam kondisi sempit misalkan, ya, tersasak, ya, tapi suaminya meminta, ya udah, dia mau tak mau dia harus memenuhi. Wallahu a'lam. Silakan. Bentuk ko itu misalnya saya ajar olahraga, pokoknya masih olahraga dalam posam. Nggak apa-apa, Pak. Nggak boleh, yang nggak boleh kan mukul. Ya, jangan main tangan, Pak. Ya udah, gertakan misalkan boleh, disuruh dia jalan jongkok misalkan, ya, silakan lari, ya, itu udah apa-apa. Ya. Kalau binatang menjengkelkan masuk. Kalau menjengkelkan ini bagaimana? Mengganggu? Kayak buang kotoran di rumah, kucing gitu kan. Ya udah dikarungin, ya, taruh di tempat mana makanan yang banyak. Pukul oleh. Hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Tapi ketika Nabi sudah kita pelajari juga bahwasanya Nabi SAW pergi ke masjid, kemudian dia pulang, Aisyah sudah tertidur. Kemudian Rasulullah mengatakan kepada Aisyah, beliau kedinginan, dafi ini, yakni berikan bagiku kehangatan. Sementara Aisyah waktu itu adalah haid, lalu dibukakan pahanya untuk mendapatkan kehangatan. Lalu ketika itu Nabi tertidur. Aisyah sebelumnya dia sudah bikin makanan untuk Rasulullah. Tahu-taunya nyelonong masuk kambing, bukan kucing, Pak. Kambing. Kambing yang suka makan-makan bekas makanan, roti, sisa makanan gitu ya. Masuk kambing tetangga. Lalu Aisyah segera berdiri untuk mengusir. Nabi bangun. Apa itu kata Nabi? Ini ada kambing yang masuk, dimakannya roti yang sudah dibuat tadi. Kata Nabi, ambil rotimu, tapi jangan sakiti tetanggamu dengan kambingnya. Ya, jadi ada orang lagi, ini dasar binatang katanya. Ya, ngomong binatang kok. Jadi kalau seandainya dia mengusil, nggak ada masalah usilnya. Kita usir dia, wallahu a'lam. Tapi jangan disiksa. Sebab ada seorang perempuan yang masuk api neraka disebabkan dia memenjarakan kucing yang tidak dikasih makan. Wallahu a'lam. Bela diri. Bela diri nggak ada masalah. Seorang sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, kalau ada orang yang mau mengambil hartaku, apakah aku beri? Kata Nabi, jangan. Jangan diambil, tahankan. Bagaimana kalau seandainya dia membunuhku? Ya, lawan. Ya, bagaimana seandainya aku terbunuh? Engkau masuk surga. Bagaimana kalau seandainya dia terbunuh? Kata Nabi, dia masuk api neraka. Ya? Jadi kalau seandainya dalam mempertahankan diri boleh. Ya, kalau misalkan pencuri masuk ke rumah, ya, nah selama dia dalam rumah bisa kita berlakukan sebagai pertahanan rumah. Tapi kalau seandainya sudah keluar dari rumah, jangan dikejar lagi. Ya, kalau terjadi apa-apa orang udah jelas ini orang di luar kan, bukan di dalam daerah dia. Wallahu a'lam. Pukulan terhadap orang tua terhadap anaknya bagaimana Ustadz? Jika pukulan di luar batas ketika dia dalam emosional. Ya, yang pertama seorang orang tua, ya, orang tua dia akan tetap memberikan emosinya atau lakukan emosi dalam rangka dia menasihati anaknya. Boleh jadi orang tuanya menilai itu adalah salah, anaknya menganggap itu adalah baik. Disitulah muncul emosi orang tua. Si anak dia diam-diam aja karena dia menganggap itu adalah satu hal yang baik atau biasa saja. Maka apa yang dilakukan itu ya tidak apa-apa insyaallah taala. Kalau pemukulannya dilakukan seperti waktu pelatihan TNI Polri dengan alasan supaya tegas untuk membela negara, bagaimana hukumnya? Enggak. Pukulan itu tidak boleh. Kalau seandainya hukuman yang diberikan seperti apa yang dikatakan oleh Bapak tadi, disuruh dia lari, ya, disuruh dia push up dan yang lainnya, itu tidak apa-apa.
hendaklah kita hindari diri kita dari menzalimi. Apalagi insya Allah nanti akan kita pelajari tentang memberlakukan budak, bahwasanya kita tidak boleh memberikan tugas kepada dia dari tugas yang melebihi dari kemampuannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.